Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi di podcast Karki, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Kali ini bersama aku Adira, yang sebagai host di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang OSN nih teman-teman. Teman-teman Sobat Semansa tahu nggak ya apa itu OSN? Nah, OSN itu merupakan Olimpiade Sains Nasional, yaitu perlombaan bergengsi yang diadakan oleh Puspresnas di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebagai salah satu, kalau untuk OSN ini teman-teman, mereka tuh bakal ngejalanin serangkaian tes nih, dari tes tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, sampai nasional dalam mengikuti perlombaan OSN ini nih teman-teman. Nah, jadi sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Pasaman, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping mengirimkan 5 delegasi ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Yang pertama yaitu ada dari kebumian, ada dari astronomi, 2 dari informatika, dan 1 dari ekonomi. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah dua dari 5 delegasi OSNP dari SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping, yaitu Bang Fauzan Azima dari kelas 12 F10 dan dari cabang ekonomi, dan Bang Reski Ananda dari kelas 12 F5 dalam bidang apa nih Bang? Informatika. Halo Bang semuanya. Halo. Santai dong. Nah, gimana nih kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kalau Bang Reski gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Nah, kan udah kalau untuk bidang informatika kan udah 3 hari nih sejak kegiatan Olimpiade tingkat provinsinya. Dan untuk Bang Fauzan bidang ekonomi udah 2 hari nih. Gimana nih perasaannya? Apakah deg-degan, takut, atau gimana? Kalau untuk Bang Fauzan gimana? Kalau buat aku sendiri sih ya cukup deg-degan, tapi setelah melakukan tes tahap provinsinya, alhamdulillah lega. Jadi kayak semua perjalanan selama ini kayak pelatihan bersama pembimbing, terus belajar di rumahnya, terus juga kayak kesek-kesek selama ini tuh jadi kayak lebih lega lah gitu. Gitu ya. Kalau untuk Bang Rizky gimana perasaannya setelah selesai ngikutin OSP-nya? Kayaknya hampir sama dengan Fauzan ya. Jadi kayak sebelum pas latihan sebelum OSP itu kayak ngerasa deg-degan banget gitu. Kadang suka pusing gitu mikirin ini bisa nggak yang jawab waktu OSP nanti gitu. Apalagi kita tahu kan jadwal OSP itu kan berubah-ubah gitu. Iya. Jadi kayaknya akhirnya kayak udah lega gitu dari setelah latihan sepanjang ini bisa ngejawab soal juga udah alhamdulillah gitu. Kalau untuk Abang Rizky kan informatika dan Bang Fauzan itu kan bidang ekonomi. Kalau di bidang aku dulu, aku kan juga salah satu anak OSN nih. Kalau di bidang aku dulu, untuk bisa ikut tes OSN kan perlu, kalau pengen ikut OSN kita kan butuh tes di tingkat sekolah dulu kan. Nah, kalau aku sendiri itu dulu dapat 2 pilihan nih, pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau Abang kan pilihannya ekonomi dan informatika. Emang dari awal pengen di bidang itu atau gimana nih? Kalau untuk Bang Rizky gimana? Kalau untuk saya awalnya sebenarnya awalnya kan WSN ini nggak terlalu tahu gitu. Jadi pas kelas 10 saya kayak nyoba aja gitu seksi WSN, kali aja ini bisa jadi jalan saya untuk kedepannya untuk prestasi gitu kan. Saya awalnya coba untuk yang matematika, tapi setelah itu saya coba yang di informatika, rupanya ya mungkin rezekinya di informatika gitu. Yang ternyata saya juga suka dengan tipe-tipe soal informatika yang lebih ke soal-soal logika dan analitika gitu. Kalau untuk Bang Fauzan gimana? Kalau buat aku sendiri sih dari awal kelas 10 dulu awalnya juga belum tahu tentang OSN ini gitu. Terus pas pembelajaran ekonomi kebetulan guru pembimbing ekonominya juga guru ekonomi aku waktu kelas 10. Jadi ibu tuh nawarin sama aku gitu. Jadi waktu itu aku nggak ikut kayak tes yang terlalu gimana-gimana. Jadi ibu tuh langsung nawarin. Terus karena aku juga udah suka, jadi aku putusin buat ikut ngambil ekonomi gitu. Nah Bang, kalau untuk OSN ini kan pertama kan di tingkat kabupaten, yang tingkat keduanya kan kabupaten nih.
setelah ngerjain tingkat kabupatennya dan tahu kalau abang-abang berdua lolos di tingkat provinsi, gimana nih perasaannya, perasaan pertama ketika tahu kalau wah saya lolos gitu? Kalau buat aku sendiri sih pastinya bersyukur banget dan bahagia banget. Soalnya kan OSN ini juga sebagai salah satu perlombaan bidang prestasi di bawah kementerian kan. Jadi kayak berguna banget buat PTN gitu, buat SNBP gitu. Jadi kayak bahagialah gitu bisa lolos di tahap kabupaten dan lanjut ke tahap provinsi. Kalau untuk Bang Rizky gimana? Kalau awal tahu kayak emang benar-benar senang banget sih, kayak berasa bangga dan bersyukur karena saya kan juga udah 2 tahun di OSN Informatika yang akhirnya target saya ke provinsi itu tercapai di tahun kedua gitu, dan alhamdulillah juga ini bisa jadi modal juga untuk PTN gitu seperti yang bilang Fauzan tadi. Gitu. Seperti yang abang bilang tadi kan, untuk abang berdua itu kan merupakan tahun keduanya untuk ikut bidang ekonomi dan bidang informatika. Nah, biasanya kalau untuk belajar OSN ini, abang tuh butuh waktu berapa jam per hari atau gimana latihannya gitu? Ritme latihannya tuh gimana sih biasanya gitu? Kalau untuk latihannya itu di tahun kedua aja ya contohnya, karena itu lebih beraturan gitu. Di tahun kedua itu kan emang latihan itu dituntut oleh sekolah ya. Jadi kan kayak seminggu itu ada sekitar 2 kali atau 1 kali dengan guru pembimbing gitu. Dan tapi kalau untuk belajar di rumah sih kadang saya ngulangin waktu kalau misalkan nggak ada tugas. Jadi malam itu ya minimal ya kayak 1 jam lah itu saya bisa ngebahas kisaran 5 soal lah untuk informatika sendiri. Saya bahas soal OSNK tahun lalu atau soal OSNP tahun-tahun lalu gitu. Kalau untuk Bang Fauzan gimana? Kalau buat aku sendiri sih sama kayak Rizky tadi, cuman kalau aku lebih ke arah ngasih jadwalnya gitu. Misalkan kalau malam nih, kalau lagi nggak sibuk les atau bikin tugas, jadi aku tuh usahain buat curi-curi start kayak belajar dari kan bisa jadi dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau nggak juga bisa dari modul yang dikirim sama pembina gitu. Terus nih kayak abang bilang tadi kan, berarti ada nggak ya abang merasa terganggu dengan misalnya tugas-tugas di luar latihan yang abang lakukan itu, pernah nggak ngerasa terganggu? Ih banyak kali lah PR-nya, banyak kali lah tugas-tugas yang dikasih guru gitu. Ada nggak ngerasa kayak gitu? Kalau Bang Fauzan gimana? Kalau buat aku sendiri sih sejujurnya kadang pernah ngerasa kayak ngerasa terbebani, tapi kembali lagi itu pilihanku buat ikut kayak OSN itu. Jadi aku tuh udah siap dengan resikonya gitu. Jadi kayak misalkan kalau aku ikut OSN aku ketinggalan pelajaran atau aku susah bikin tugas, susah atur waktunya gitu. Jadi itu udah resiko dari ikut olimpiade kayak gitu. Benar-benar. Kalau buat Bang Rizky? Kalau bagi saya sama sih, karena saya rasa walaupun ini terbebani, tapi kan ini kan punya tujuan yang baik untuk kedepannya gitu ya. Biarlah kayak mungkin sekarang pusing, stres atau gimana, setidaknya selagi masih bisa ya udah cobain dulu gitu. Dan tujuannya kan juga bagus nantinya. Betul, iya sih. Buat untuk bidang informatika dan ekonomi sendiri itu lebih sering belajarnya bareng apa sendiri-sendiri? Saya rasa saya suka dua-duanya sih, tapi kayak kalau misalkan bahas-bahas soal itu buat ngetahui benar atau enggaknya itu kan bisa dibahas secara bersama-sama. Dan kalau misalkan sendiri-sendiri itu saya biasanya lebih ke ngebahas soalnya itu yang soal-soal yang benar-benar sulit gitu, dan lihat materi di YouTube sendiri gitu. Kalau buat Bang Fauzan? Kalau buat aku sendiri sih kedua cara belajarnya misalkan bareng-bareng atau sendiri-sendiri tuh punya kelebihannya masing-masing. Misalkan kalau kayak belajarnya bareng-bareng nih, itu tuh lebih mudahin buat kita tuh lebih cepat mudah paham, karena soalnya kan ada guru pembimbingnya nih yang bantuin gimana caranya buat paham tentang materi tersebut gitu. Kalau buat belajar sendirinya tuh, kalau buat aku sendiri tuh biar bisa lebih fokus lah gitu kan, kita belajarnya sendiri jadi bisa lebih fokus terarah gitu apa yang kita mau gitu. Begitu. Nah gini, kalau ngikutin Olimpiade OSN ini kan nggak afdol ya kalau kita tuh nggak punya support system bagi diri kita sendiri gitu. Kalau untuk Bang Rizky, siapa sih support system paling pertama gitu untuk mengikuti Olimpiade OSN ini?
Untuk yang pertama kali sih kayak dari kelas 10 itu ikut OSN kan. Waktu yang paling utama sih terutama ya orang tua gitu, kayak orang tua tuh tahu kayak OSN ini apa gitu. Terus saya bilang kan ini olimpiade dan ini bisa untuk PTN gitu. Terus orang tua bilang kayak yaudah semangat aja dan jangan lupa buat bagi waktunya gitu. Apalagi yang buat salah satu faktor saya lega di tahun kedua adalah dari orang tua saya gitu, karena mereka juga nge-support dan bilang saya kalau bahwasanya ini udah tahun kedua kamu dan kamu harus lolos provinsi katanya. Dan alhamdulillah udah lolos dan udah selesai juga. Jadinya berkat doa orang tua, abang bisa bisa lanjut gitu ya bang ya. Kalau untuk Bang Fauzan sendiri gimana? Sama sih, support system terbesar tuh buat saya tuh ya orang tua gitu. Orang tua tuh selalu support, misalkan dalam kegiatan apapun. Sebelum saya mulai kayak kemarin OSN kabupaten gitu, saya bicara sama orang tua, bilang, "Ma, besok mau OSN nih, doain ya," gitu. Jadi kayak didoain terus, dan jadi kayak doa ibu tuh kan manjur gitu. Jadi kayak Betul. alhamdulillah Bener banget gitu. guys, doa ibu tuh sangat manjur. Jadi kalau kalian misalnya ikut lomba nih atau ikut kegiatan-kegiatan gitu, usahakan untuk minta restu orang tua dulu guys. Kayak abang-abang kita ini. Oh iya, abang kan udah 2 tahun nih berpengalaman di Olimpiade Sains Nasional ini. Apa sih tantangan yang paling besar yang pernah abang-abang hadapi gitu? Kalau untuk Bang Fauzan sendiri, apa tantangan yang paling besar dan paling bikin menggugah jiwa deh gitu? Kalau buat aku sendiri sih tentang soalnya gitu. Tentang soalnya tuh kan nggak bisa diprediksi. Misalkan tahun sebelum pas pertama kali aku ikut OSN nih, yang keluar tuh misalkan tentang materi makro kalau di ekonomi ya. Iya. Terus misalkan terus ada yang keluar misalkan akuntansi. Kalau buat tahun kedepannya kita nggak tahu nih buat soalnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa prediksi ke depannya tuh akan gimana gitu. Tapi saya tuh coba untuk selalu kayak memahami berbagai materi-materinya gitu, supaya bisa kayak ke depannya tuh nggak terseok-seok sama apanya gitu. Jadi kalau untuk abang ekonomi kan berarti silabusnya itu berbeda-beda setiap tahun apa gimana? Kalau buat ekonomi sendiri, silabusnya tuh sebenarnya nggak yang terlalu gimana-gimana, tapi gimana ya bilangnya, kayak dia tuh silabus yang dikasih sama pemerintah kadang tuh berbeda sama yang di OSN-nya gitu, kayak tahun ini gitu. Oh gitu ya, ngeri juga ya kalau Iya. ekonomi ya. Kalau untuk informatika gimana bang? Kalau yang paling berat sih, yang pertama kalau dari faktor saya sendiri itu pembagian waktu tadi. Terus selanjutnya adalah sama kayak Fauzan sih, kayak pembagian soalnya. Informatika itu kan punya cara-cara penyelesaian yang berbeda. Walaupun dia itu soal-soalnya penuh logika, tapi nggak ketebak itu soalnya itu penyelesaian gimana, mau dipakai deret atau barisan geometri atau gimana segala macam, itu tuh kayak nggak keprediksi. Jadi mungkin dalam latihan itu mungkin pembelajaran materinya yang harus dibanyakin, karena kita nggak tahu soalnya ini bakal diselesaikan seperti apa gitu. Oh gitu ya. Abang kan orangnya tuh sudah berpengalaman nih, kayak udah 2 tahun pengalamannya. Tentu udah tahu dong gimana lawan-lawannya nih dari sekolah-sekolah lain gitu kan. Nah untuk informatika sendiri, lawan yang paling kuat atau yang paling mengerikan deh gitu, yang paling menakutkan gitu, itu dari sekolah mana sih bang? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Aku kurang tahu. Ya. Lebih ke fokus aja gitu. Jadi fokus nggak sendiri ngeliat aja gitu. SMA lain gimana saingannya, nggak ya. Kalau bang Fauzan juga nggak tahu apa gimana? Sama sih, soalnya kan kita juga nggak tahu nih orang-orang tuh berkembangnya gimana. Jadi lebih baik fokus sama diri sendiri aja gitu. Mau orang berkembangnya kayak gimana, tapi kita tetap fokus sama diri kita aja gitu, buat ngembangin diri kita aja. Nah abang kan udah ikut nih OSN selama 2 tahun dan udah lanjut juga sampai provinsi dan insya Allah akan lanjut sampai nasional ya bang ya. Amin. Apa sih harapan yang ingin abang capai gitu, selain bisa lanjut ke nasional dan bakal mungkin internasional? Apa sih harapan yang ingin abang capai gitu, mulai dari Bang Fauzan deh? Harapannya ya kan misalkan ikut OSN nih, jadi kayak ilmu-ilmu yang didapat tuh nggak habis di OSN aja gitu, jadi bisa diterapin. Misalkan kayak di ekonomi nih, kita punya akuntansi, jadi nggak cuma diterapin di OSN-nya aja, jadi kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari juga gitu. Kalau buat Bang Rizky gimana? Harapannya sih emang kayak
yang dipelajari di USN Informatika ini kayak udah bisa dipakai untuk modal masa depan gitu. Kayak misal milih contoh dekatnya aja lah, milih opsi jurusan untuk PTN nanti. Itu kan informatika bisa jadi modal awal kayak jadi jalan baru lah bagi saya bahwasanya ini bisa nggak gitu. Dan tahap penyelesaian soal dari informatika ini adalah melatih cara berpikir gitu untuk menyelesaikan masalah, dan ini saya harap itu bisa berguna untuk kedepannya. Dan Nah, tadi kan Abang sempat nyinggung nih tentang PTN. Kalau untuk Abang sendiri, untuk Abang Fauzan nih, apa sih PTN, impian dan jurusan yang pengen Abang masukin gitu? Kalau buat aku sendiri ya, aku tuh nginjar di Pulau Jawa, tepatnya di Bandung gitu, ITB. Wih. ITB dengan jurusan School of Business and Management, SBM ITB. Keren banget nggak sih? Kalau untuk Bang Rizky gimana? kalau saya untuk PTN ngincarnya emang di sini aja. Tapi mungkin berlawanan dengan USN saya karena saya ingin ambil Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Oh, berlawanan gitu ya. Keren banget nggak sih? Menurut Abang ada nggak sih relevansinya nanti informatika ini dengan apa namanya itu fakultas yang Abang impikan nanti tuh? Menurut Abang apakah nanti akan ada implementasinya? Apakah ada manfaatnya nanti informatika ini untuk farmasi nantinya gitu? Kalau untuk manfaatnya mungkin pasti ada ya, karena USN ini menjadi pengalaman dan modal berkompetisi bagi kita juga gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa pakai dalam cara mungkin penyelesaian masalah atau gimana di dunia kuliah sana, kita nggak tahu gimana kan. Jadi mungkin itu aja. Gini, siapa sih tokoh atau idola yang menginspirasi Abang untuk join di bidang ini gitu? Kalau untuk Bang Rizky, siapa sih idolanya gitu? Lanjut di bidang informatika. Oh, nggak ada ya? Berarti Abang emang niat dari awal untuk lanjutnya ke informatika gitu? Iya, niat dari awal karena di kelas 10 kan udah di informatika, jadi kayak ya udah lanjutin aja gitu, dan saya rasa saya bisa di sini. Kalau berdua Fauzan, siapa nih tokoh atau idola yang jadi idol atau muse-nya gitu? Sama aja sih, nggak ada, cuman kayak ngelanjutin buat ekonomi itu karena mungkin suka gitu yang pertama. Terus yang kedua juga udah nyaman gitu, udah kayak terbiasa sama ekonomi, jadi kayak lebih comfort gitu. Begitu. Gini, kalau selain OSN nih, Abang tuh sebenarnya pengennya ikutnya lombanya apa sih gitu selain OSN gitu? Kalau buat Bang Rizky, selain OSN, kan ini kan OSN ini kan salah satu tiket untuk ke PTN gitu kan. Tentunya selain OSN tentu Abang juga ikutin lomba-lomba pastinya gitu kan. Kalau untuk Bang Rizky, selain OSN Abang ikutin lomba apa aja? Selain OSN saya nggak tahu sih, tapi cuman kayak saya nyoba-nyoba kayak ikut lomba online gitu atau tryout USN kemarin gitu. Itu aja sih. Kalau untuk Bang Fauzan? Kalau buat saya sendiri, kemarin saya sempat ikut lomba FLS 3N tingkat kabupaten. Terus yang terakhir saya ikut juga lomba opsi. Oh begitu. Kalau FL-nya juara apa tuh Bang? Alhamdulillah saya dapat juara 2 di tingkat kabupaten. Masya Allah, keren banget nggak sih guys? Abangnya udahlah menang di OSN kabupaten, juga gacor banget di FL-nya. Abang kalau di FL boleh tahu ambil bidang apa? Kebetulan di bidang jurnalistik ya. Kalau jurnalistik itu seperti apa sih Bang? Kalau boleh tahu? Kalau jurnalistik tuh lebih kayak kita tuh bikin sebuah berita, tapi beritanya tuh lebih ke arah kita tuh kayak storytelling. Kita tuh bercerita kepada orang-orang gitu. Nah, Abang kan kayak Bang Rizky yang ikut lomba online, dan Bang Fauzan yang udahlah ikut OSN, ikut FLS 3N, dan juga ikut opsi. Gimana sih gitu motivasinya untuk adik-adik kayak aku nih yang juga ikut sama seperti Bang Fauzan, juga ikut FL, ikut OSN, tapi masih gagal gitu. Gimana sih motivasinya buat kami atau adik-adik yang lain begitu? Untuk Bang Rizky gimana motivasinya buat kami? Untuk motivasi sih ya, sebenarnya kalau kegagalan itu kan biasa ya. Ya intinya jangan menyerah aja sih, selagi masih ada waktu itu. Kalau ada apa-apa itu dicoba, misalnya OSN, walaupun nggak tahu ya, coba dalami dulu, ntar kali aja ntar suka gitu dan bisa mendalaminya gitu. Kalau misalkan gagal ya setidaknya kita udah punya pengalaman gitu di satu titik itu gitu, dan itu aja sih.
Fauzan gimana? Kalau buat motivasi dari aku, mungkin kita tuh nggak boleh menilai diri kita tuh buruk gitu. Apa yang kata orang tuh kita nggak boleh dengerin. Bukan nggak boleh, maksudnya tuh gini. Misalkan dibilang orang nih kita nggak bisa, tapi kalau kita mau coba dan kita yakin kita tuh bisa, coba aja gitu. Soalnya kan apa yang orang lain bilang tuh nggak mungkin nggak sesuai mungkin dengan apa yang kita rasain nih gitu. Kita tuh juga nggak boleh kayak ngerasa minder sama orang gitu. Misalkan kayak orang nih, oh orang itu jago nih gitu. Aku nggak usah ikut aja gitu. Dia tuh jago gitu. Aku takut nih gitu. Kayak nggak menang gitu. Nggak usah gitu gitu. Kita tuh percaya diri aja sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan nilai diri kita tuh buruk sesuai dengan apa yang kata orang gitu. Jadi kembangin aja apa potensi yang ada dalam diri kita itu. Nah, dengar nih teman-teman dan adik-adik semuanya, kalau kita ngerasa kalau kita itu mampu, ya udah ikut aja ya nggak sih Bang? Iya, benar. Kalau kita masih punya kesempatan, apa salahnya kita buat mencoba? Sekian bincang-bincang kita bersama bintang semansa, yaitu Bang Fauzan Azimah dan Bang Reski Ananda. Semoga perlombaan yang abang-abang ikuti bisa lanjut ke nasional maupun internasional. Amin. Oke teman-teman sobat Starkey, sekian bincang-bincang kita. Stay tune di YouTube Starkey. Kalau teman-teman ingat podcast Starkey, bercerita, berbagi, dan berkreasi.